Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini apa kabarnya anak-anakku? Baik. Ya, alhamdulillah kalau memang semuanya baik, karena memang itu yang ibu harapkan. Semoga sekalipun di masa pandemi seperti ini, tapi kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Dan marilah kita sama-sama untuk menjaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan sebelum melakukan sesuatu dan setelah melakukan sesuatu. Insya Allah kita terhindar dari wabah penyakit yang sekarang ini sementara santer di mana-mana. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Dan silakan salah satu siswa Sujono barangkali bisa kita sama-sama berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah kalau memang hadir semuanya. Jadi semuanya hadir. Mudah-mudahan untuk yang berikutnya akan seperti ini, bisa hadir semua untuk pembelajaran yang selanjutnya. Nah, sekarang ini sebelum ibu masuk pada materi kita yang akan kita bahas pada hari ini, ibu akan bertanya sedikit, apakah ada yang masih ingat tentang materi kita yang minggu kemarin yang kita sudah pelajari? Mungkin ada di antara anak-anakku sekalian yang ingat, silahkan. Ada? Perubahan ke ruangan dan interaksi antar ruang negara Asia dan yang lain. Bagaimana? Perubahan ke ruangan dan interaksi Ya, perubahan ke ruangan dan interaksi Antara antar negara-negara dan benua lainnya. dan benua lainnya. Oke, jadi itu materi kita yang minggu lalu. Dan sebelum ibu lanjut, ibu akan bertanya sedikit tentang materi kita yang minggu kemarin. Di situ perubahan ke ruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya. Perubahan tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor. Mungkin ada di antara adik-adik sekalian ada yang ingat Saya Bu. faktor apa saja yang mengakibatkan perubahan interaksi antar ruang tersebut? Silakan Sapa Husna. Faktor alam. Ya, faktor alam. Ada yang lain? Silakan. Faktor Suci. Faktor iklim. Yang lain lagi? Faktor biologi. Faktor biologi. Mungkin masih ada lagi, silakan. Faktor kesediaan sumber daya alam. Faktor kesediaan sumber daya Alam. alam. Iya. Jadi itu semua faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan antar ruang. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang dinamika kependudukan masyarakat Australia. Sebelum ibu lanjut, kita lihat model pembelajaran, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, lihat di sini, ini dengan model yang pertama itu model pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning. Peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi ras penduduk Australia. Yang kedua, dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi budaya penduduk Australia. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengertian tentang dinamika penduduk. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum ibu lanjut, mungkin ada
di antara adik-adik sekalian yang pernah mendengar apa itu kata dinamika? Mungkin ada yang pernah dengar, oh saya pernah dengar Ibu, dinamika penduduk itu seperti ini. Barangkali ada di antara adik-adik yang bisa, yang tahu atau pernah mendengar di mana saja di luar sana mungkin tentang dinamika kependudukan. Ya, Sujono, silakan. Itu adalah perubahan atau pertumbuhan penduduk. Ya, dinamika sama dengan perubahan atau pertumbuhan penduduk. Mungkin ada yang lain, silakan. Ada barangkali selain Sujono, barangkali yang pernah dengar kata dinamika? Ada lagi? Ya. Jadi benar yang teman kalian katakan. Kalau dinamika itu sama dengan perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Perubahan ini biasa diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor pertama itu bisa kematian. Mungkin ada lagi yang tahu selain kematian? Apa? Ya, kelahiran. Mungkin ada lagi yang tahu selain kelahiran, ada lagi? Perpindahan penduduk. Ya, benar sekali, perpindahan penduduk. Itu. Jadi itu dinamika penduduk. Perubahan atau perpindahan penduduk yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yang kalian sebutkan tadi, bisa kematian, bisa kelahiran, bisa juga perpindahan penduduk. Kalau kematian, otomatis kalau ada penduduk di daerah sini yang meninggal dunia, maka penduduknya menjadi berkurang. Nah, kalau ada kelahiran, maka otomatis penduduk akan jadi bertambah. Begitu juga dengan perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk di daerah yang satu terjadi kekurangan penduduk, tapi di daerah yang lain itu terjadi apa? Pertambahan penduduk. Jadi itulah dinamika penduduk. Nah, sekarang yang akan kita bahas di sini yaitu tentang dinamika penduduk Australia. Penduduk asli Australia itu adalah suku aborigin atau penduduk Kepulauan Selat Torres. Di sini mungkin kalian pernah mendengar tentang suku aborigin. Pernah kamu dengar suku aborigin? Mungkin kamu pernah nonton di televisi atau mendengar di berita-berita tentang suku aborigin? Pernah? Tidak pernah. Suku aborigin di sini merupakan itu dorang memiliki kebudayaan yang tertua di dunia. Mereka itu adalah pewaris kebudayaan tertua di dunia. Itu suku aborigin. Makanya sampai sekarang ini suku aborigin itu sangat terkenal dengan dorang punya kebudayaan. Nah, anak-anakku sekalian, di sini penduduk Australia saat ini sudah mencapai lebih dari 21 juta jiwa. Dalam artian lebih dari 43% penduduk Australia itu kelahiran luar negeri atau memiliki orang tua yang lahir di luar negeri. Itu penduduk asli Australia. Yang diperkirakan sekarang sudah berjumlah 483.000 atau 2. Itu. Di sini juga ada 2 daerah yang jarang dihuni oleh penduduk Australia. 2 daerah ini jarang dihuni atau penduduknya sangat kurang dan boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena yang pertama itu ada daerah yang satunya itu daerah pantai Australia sebelah utara. Itu tidak ada penghuninya karena iklim tropisnya sangat kering. Yang berikut yang kedua daerah pedalaman dan daerah pantai barat Australia. Itu dikarenakan karena terlalu gersang.
setiap negara yang berada pada benua tersebut itu memiliki potensi atau budaya yang berbeda-beda, termasuk Australia, termasuk kita juga di Indonesia. Contohnya, misalnya kita di Indonesia. Kita di Indonesia ini ada berbagai macam suku. Ada suku Banggai, apalagi? Banyak sekali, ada Bugis, ada Jawa, banyak sekali. Tapi pada kenyataannya kita tetaplah satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, jadi sekarang Ibu akan membagikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Ini ada lembar kerja. Silakan kalian isi sesuai dengan apa yang sudah pernah Ibu berikan kepada kalian. Cara mengisi lembar kerja sudah tahu kan? Sudah. Oke, sudah tahu kan? Ya. Nah, jadi ini diisi sesuai dengan petunjuk yang ada di sini. Ibu sudah tulis juga ini petunjuknya di sini, dan kalian juga sudah pernah mengerjakannya seperti ini. Jadi sekarang silakan. Ada kelompok yang Ibu sudah pernah kasih? Sudah. Ya. Jadi silakan kalian cari kelompok masing-masing untuk kelompok ini. Silakan. Coba lihat sini. Di situ ada disuruh bacalah resume tentang benua Australia berikut ini. Penduduk, kebudayaan, dan gaya hidup di benua Australia. Situ ada resume atau ringkasan tentang penduduk Australia. Silakan kalian baca. Kemudian kalian isi sesuai dengan kolom yang Ibu sudah sediakan. Ya, waktu kalian 10-15 menit dari sekarang. Silakan. Ya, bagaimana? Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan bertanya. Ya. Waktu kalian sudah habis. Sudah cukup 15 menit. Dan sekarang Ibu persilakan kepada masing-masing kelompok. Silahkan Ibu kasih waktu beberapa menit, jangan beberapa menit, untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kalian yang sudah kalian dapatkan, yang sudah kalian kerjakan dalam kelompok. Jadi silakan yang pertama siapa? Kelompok 1. Mana kelompok 1 ya? Silakan kelompok 1. Kelompok 1 maju, presentasikan dia punya hasil. Ya, silakan kelompok 1. Ya maju. Silakan. Masih. Ya, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil yang telah kami dapatkan. Ya, silakan. Yaitu tentang nilai-nilai bersama. Ya. Pada saat yang sama saya terpaham diharapkan untuk menjunjung prinsip-prinsip dan nilai-nilai bersama yang menyambung cara hidup Australia antara lain. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2. Ya. Selain prinsip dan nilai-nilai yang
juga memiliki keyakinan teguh bahwa tak seseorang pun boleh dirugikan hanya karena perbedaan negeri, kelahiran, warisan budaya, bahasa, gender, atau agama mereka. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Ya. Ya, berikut yang kelompok 3 silakan. Australia juga memiliki ciri khas. Kasih kuat sedikit. Nah, kasih kuat sedikit. Ada kedengaran? Tidak. Tidak. Ya. Australia juga memiliki ciri khas. Mengingat kemajemukan Australia, maka kini beberapa orang mempertanyakan apakah ada kekhasan orang Australia. Tentu saja, banyak stereotip populer beberapa yang terlihat bertolak belakang. Ya, oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kita beri aplaus kelompok 3. Ya, oke. Terima kasih untuk hasil dari masing-masing kelompok. Ibu sudah mendengarkan apa yang kalian sampaikan dan itu sangat baik. Nah, sekarang Ibu akan ambil kesimpulan sedikit. Jadi di sini tentang budaya tadi yang kalian sudah presentasikan hasil kalian. Sini dalam kerangka hukum Australia, seluruh penduduk Australia itu berhak mengungkapkan kebudayaan dan kepercayaan dan untuk ambil bagian dengan bebas dalam kehidupan nasional Australia. Jadi yang kalian sudah bahas tadi itu sangat baik. Dan ini terlihat pada prinsip dan nilai-nilai bersama yang menyokong cara hidup masyarakat Australia. Jadi kesimpulannya di sini ada beberapa hal yang bisa kita lihat pada prinsip-prinsip dan nilai bersama dari penduduk masyarakat Australia. Yang pertama, mereka menghormati kesetaraan nilai, kehormatan dan kebebasan. Yang kedua, kebebasan berbicara dan berserikat. Yang tadi kelompok berapa tadi ini sudah bahas? Sudah presentasikan? Kelompok 1 ya, ini bagiannya kelompok 1. Ya, oke. Yang berikut ada kebebasan beragama. Yang berikut dukungan atas demokrasi parlementer dan negara hukum. Dan yang terakhir kesetaraan antara pria dan wanita. Itu. Jadi itulah salah satu budaya yang dimiliki oleh penduduk Australia. Jadi Australia itu sangat identik. Australia juga memiliki keyakinan teguh bahwa tidak seorang pun boleh dirugikan hanya karena perbedaan negeri, kelahiran, warisan budaya, bahasa, dan juga gender atau agama. Nah, sekarang setelah Ibu kasih kesimpulan dari semua yang kalian sudah kerjakan tadi, Ibu beri kesempatan, mungkin ada di antara kalian yang ingin bertanya. Silakan, yang mau bertanya silakan. Ibu kasih kesempatan. Ya. Saya bertanya, Oh, ya Suci, silakan. apakah ada kekhasan atau ciri khas tersendiri dari orang Australia? Apakah ada kekhasan atau ciri sendiri dari orang Australia? Ciri atau kekhasan dari orang Australia itu tentu saja ada. Seperti yang kalian ketahui bahwa setiap negara, jangankan setiap negara, setiap daerah saja, setiap daerah pasti memiliki ciri dan kekhasan tersendiri dari tiap daerah. Apalagi ini sudah menyangkut negara. Contohnya misalnya, sebagian orang memandang penduduk Australia itu sebagai penduduk egalitarian dan tidak sopan dengan kecurigaan mendalam terhadap pihak berwenang. Sementara ada juga yang memandang mereka sebagai orang yang taat hukum dan bahkan konformis.
Itu salah satu contoh ciri khas dan budaya dari masyarakat Australia. Bagaimana? Adik Suci, apakah sudah jelas? Sudah. Ya, oke. Nah, yang lain mungkin ada pertanyaan lain selain Adik Suci? Silakan. Ya, siapa ini? Coba buka ijazah cadar, Ibu lihat. Ibu sudah tidak kenal ini gara-gara pakai cadar. Oh, Wati. Ya, Wati, silakan Wati. Soalnya saya pakai cadar semua, Ibu sudah tidak kenal. Ya, Wati silakan. Ibu, apa itu konformis? Oh, itu konformis. Konformis. Konformis itu merupakan suatu jenis pengaruh sosial saat individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka sesuai dengan norma sosial yang ada. Itu konformis. Suatu jenis pengaruh sosial saat individu mengubah sikapnya. Apa itu egalitarian? Egalitarian. Ya. Mungkin ada di antara teman-temanmu yang tahu apa itu egalitarian. Oke. Untuk mempersingkat waktu, egalitarian itu adalah persamaan derajat pada setiap manusia. Setiap manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan Tuhan. Itu egalitarian. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Jadi semuanya dianggap sama derajatnya. Termasuk tidak ada bilang kalau ini si kaya dan ini si miskin. Si kaya dan si miskin itu di hadapan Tuhan itu beda. Oh, mungkin yang kaya itu lebih disayang Tuhan, atau yang miskin ini lebih disayang Tuhan. Tidak ada seperti itu. Ya, oke. Jadi tidak ada lagi pertanyaan. Mudah-mudahan yang Ibu jelaskan tadi bisa dipahami dengan baik oleh adik-adik apa yang Ibu sudah berikan. Ibu harap semoga apa yang Ibu sudah sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya bagi adik-adik. Ingat, kita semua sama di hadapan Tuhan. Ingat egalitarian. Tidak ada dibilang perbedaan suku, ras, kedudukan, termasuk si kaya dan si miskin. Tapi kita semua sama di hadapan Tuhan. Ya, jadi untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Silakan sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, silakan berdoa dulu. Semoga setelah ini kita bisa tiba sampai di rumah dengan selamat. Silakan pimpin doa.